Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tayyib nasil fi syarhi kitab Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad Syekh Muhammad bin Ismail Asy-Syahir bil Amir As-San'ani rahimahullah. Al-Mutawaffa sanah 82 wa mi'a ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Setelah beliau menyebutkan terkait dengan apa jenis-jenis ibadah ya, jenis ibadah yang terbagi menjadi 4, beliau sebutkan. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, wa idza taqarrara hadhil umur, dalam sebagian nuskhah idza taqarrara hadhil usul. Fa'lam anna Allah Ta'ala ba'atha al-anbiya'a alaihimus salatu wassalam min awwalihim ila akhirihim yad'una al-ibada ila ifradillahi ta'ala bil ibadah, yad'una al-ibada ila ifradillahi ta'ala bil ibadah la ila isbati annahu khalaqahum. 6. Wa nahwihi idhum muqirruna bidzalika kama qarrarnahu wa karrarnahu. Kata beliau, kalau semua usul sebelumnya sudah jelas, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengutus para nabi alaihi wassalatu wassalam dari awal sampai akhir, semuanya untuk mengajak para hamba agar mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, bukan bertujuan untuk menetapkan bahwa Allah pencipta mereka dan semisalnya. Dikarenakan mereka mengakui hal tersebut, sebagaimana yang sudah kami mantapkan dan ulang-ulang sebelumnya. Walihada qalu aji'tana lina'budallaha wahdah. Dalam surah Al-A'raf. Karena itulah mereka mengatakan, apakah kamu datang kepada kami ya untuk membuat kami menyembah hanya kepada Allah semata? Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang telah berlalu ya, bahwa kaum musyrikin memahami betul makna tauhid, dan bahwa tauhid yang diajarkan para rasul adalah menyembah kepada Allah semata, al-isbat dan an-nafyu, ya, aja'alal alihata ilahau wahida a inna latariku alihatina li syairim majnun, kami harus meninggalkan sembahan kami ya karena seruan nabi ini. Nah, ini an-nafyu wal isbat mereka paham betul, mereka tahu isi dakwah para nabi dan rasul ya. Dan itulah inti dari dakwah Rasul sebenarnya. Mengajak menyembah hanya kepada Allah. Aji'tana lina'budallaha wahdah. Apakah kamu, wahai Nabi, ya mendatangi kami agar kami menyembah Allah semata? Ay linufridahu bil ibadah wa nakhussuhu biha min duni alihatina. Apakah tujuan kamu adalah untuk mengajak kami mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengkhususkan ibadah hanya kepadanya, tidak kepada sembahan-sembahan kami? Iya. Jadi para rasul mengemban banyak misi atau ada banyak seruan yang diserukan kepada rasul, tapi inilah seruan utamanya. Dan kaumnya juga secara umum, ya kaumnya juga secara umum mengingkari yang ini, ya, mengingkari inti dari dakwah mereka. Baik. Falam yunkiru illa talabar rusuli minhum ifradal ibadati lillah. Ya. Maka mereka tidak mengingkari dari para rasul kecuali seruan rasul agar menyuruh mereka mengesahkan Allah. Padahal mereka sebenarnya sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tinggal apa? Sisa tinggalkan semua selain Allah, tinggal itu saja. Jadi mereka sudah melakukan apa? Melakukan isbat, menyembah kepada Allah semata. Sudah ada isbat. Tinggal nafyu saja yang dilakukan. Tapi mereka tidak mau dan itulah penentangan mereka yang terbesar. Iya. Kata beliau rahimahullah, falam yungkirullah ta'ala. Mereka tidak mengingkari Allah, yakni tidak mengingkari Allah sebagai Tuhan, pencipta, tidak mengingkari Allah sebagai sembahan, wala qalu innahu la yu'bad. Mereka juga tidak mengatakan bahwa Allah itu tidak boleh disembah atau bukan sembahan, enggak. Justru mereka melakukannya, bal aqarru bi annahu yu'bad. Ya. Bahkan mereka mengakui bahwa memang Allah itu sembahan. Karena Allah pencipta, Allah pengatur, dan seterusnya, maka Allah disembah dan mereka lakukan. Mereka lakukan dalam kehidupan keseharian mereka, mereka buktikan mereka beribadah kepada Allah Ta'ala.
wa ankaru kaunahu yufradu bil ibadah. Nah, cuman yang mereka ingkari adalah kenapa cuman Allah saja yang boleh disembah, yang lainnya tidak boleh. Sembahan-sembahan mereka orang-orang soleh, wali-wali tidak boleh. Kenapa hanya Allah saja yang boleh kita mintai tolong? Kenapa tidak boleh kepada selainnya? Kenapa hanya Allah saja kita mintai syafaat? Tidak boleh kepada orang-orang soleh. Kenapa hanya kepada Allah kita minta perlindungan? Tidak boleh kepada apa orang wali-wali itu. Itu yang mereka ingkari. Jadi mereka tidak mengingkari Allahnya, tidak mengingkari sifat-sifat rububiyah dan sifat-sifat uluhiyah Allah Ta'ala. Yang mereka ingkari adalah Allah Maha Esa dalam sifat uluhiyah tersebut. Itu yang mereka tidak setuju. Fa'abadu ma'allaha ghairahu. Karena itulah mereka menyembah. Selain menyembah Allah, mereka yang juga menyembah selainnya. Sudah disebutkan ya, kalam al-musannif rahimahullahu ta'ala sebelumnya. Uh, ada kemarin kalam beliau itu. Ya, ya, walafdhu syarik yush'iru bil iqrari billahi ta'ala. Ini ya, kalam beliau kemarin. Bahwa lafaz menjadikan Allah syarik sekutu menunjukkan mereka mengakui Allah sebagai salah satu sembahan. Ya, yang mereka tidak setuju adalah kalau tidak ada sekutu bagi Allah dalam sembahan, tidak boleh ada yang lain. Nah, maka lihat fa'abadu ma'allaha ghairahu, yakni fa'abadullaha wa abadu ghairahu. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah. Wa asyraku ma'ahu siwahu, dan menyekutukan Allah dengan selainnya, menjadikan Allah disembah, tapi ada juga sembahan lain yang menjadi sekutu Allah Ta'ala. Wattakhadhu ma'ahu andada. Mereka mengangkat tandingan untuk Allah kama qala Ta'ala, ya, menyebutkan apa seruan Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ai wa antum ta'lamuna annahu la niddalah. Ya, janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui. Yani mengetahui apa? Mengetahui bahwa tidak ada tandingan bagi Allah. Baik. Kalian sudah tahu tidak ada tandingan bagi Allah. Tidak ada tandingan dalam hal apa? Tidak ada tandingan dalam rububiyah. Tidak ada tandingan dalam al-khalq, dalam ar-razq, dalam al-ihya, dalam apa namanya? Al-imatah, dalam segala hal dari hal-hal yang terkait dengan manusia, Allah tidak punya tandingan dalam semuanya. Lantas kenapa kalian mengangkat tandingan untuk Allah dalam ibadah? Lihat. Maka makna ayat ini fala taj'alu lillahi andadan fi ibadatihi wa antum ta'lamuna annahu la nidda lahu fi rububiyyatihi. Jelas ya? Ini apa namanya? Penafsiran dari al-musannif rahimahullahu taala. Fala taj'alu lillahi andadan fi ibadatihi fi ilahiyatihi wa antum ta'lamuna annahu la nidda lahu fi rububiyyatihi. Kenapa kalian masih mengangkat tandingan untuk Allah dalam ibadah sementara kalian mengetahui bahwa Allah tidak punya tandingan dalam rububiyah? Ya, ini bertolak belakang. Akalnya rusak. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, wa kadza yaquluna fi talbiyatihim lil hajj labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ini ma'ruf riwayat dalam Sahih Muslim ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kaum musyrikin salah satu amalan haji yang mereka tahrif, yang mereka apa rubah dari agama Nabi Ibrahim, dari manasiknya Nabi Ibrahim adalah kalimat talbiyah. Adalah kalimat apa? Kalimat talbiyah. Ya. Talbiyah yang ma'ruf yang dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, di situ dikatakan apa? Labbaik la syarika lak. Ya. Kemudian mereka tambahkan illa syarikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya. Kami penuhi seruanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki, ya, dan apa yang dia miliki, yang sekutu itu miliki. Baik. Wakana ya, jadi lihat ya, ini bukti. Bukti bahwa mereka menyembah kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi seruanmu. Jadi mereka bertalbiyah menunaikan manasik haji ataupun umrah untuk Allah.
Tapi di samping itu mereka juga apa? Ya, melakukan ibadah haji itu untuk selain Allah, memenuhi seruan selain Allah Ta'ala. Karena itulah wa kana yasma'uhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda qaulihim la syarika lak fa yaqulu qad. Ya, karena itulah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan mereka mengucapkan talbiyah, ya sudah la ilaha illallah ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Sudah talbiyah, sudah apa? Sudah kalimat tauhid. Ketika sampai la syarika lak, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada mereka, qad, yakni hasbu, cukup. Ya. Qad di sini isim, bermana hasbu, bukan qad tanda fiil ya. Bukan qad harfiah, ini qad ismiyah. Qad yang menjadi isim yang bermana hasbu. Ini hasbuka, hasbukum, ya. Cukup. Ai afriduhu jalla jalaluh. Yani cukup, sampai situ saja. La syarikalak. Esakan Allah jalla wa ala. Lau taraku qaulahum la illa syarikan huwa lak fa nafs eh, apa ini? Lau taraku qaulahum la syarikalak fa nafsu syirkihim billahi ta'ala iqrarum bihi. Iya. Lau taraku qaulahum, seandainya mereka meninggalkan tambahan ini, illa syarikan huwa lak, ya, seandainya mereka meninggalkan tambahan ini, illa syarikan huwa lak, ya, tamlikuhu wa ma malak, maka fa nafsu syirkihim billahi ta'ala iqrarum bihi. Maka apa kesyirikan mereka saja itu sudah menjadi penetapan bahwa Allah Ta'ala, bahwa mereka mengakui Allah Ta'ala. Yani bahkan perbuatan syirik mereka menjadi dalil bahwa mereka mengakui Allah. Bahkan perbuatan syirik mereka itu dalil yang menunjukkan mereka mengakui Allah, mengakui rububiyah Allah, mengakui nama-nama dan sifat Allah, bahkan mereka mengakui Allah itu disembah. Mereka mengakui Allah itu sembahan. Allah itu wajib untuk disembah. Ya. Allah itu wajib untuk disembah. Haram untuk tidak menyembah Allah. Mereka akui semua itu. Tidak boleh kalau tidak menyembah Allah. Harus menyembah Allah. Wajib menyembah Allah. Makanya mereka lakukan. Cuman yang mereka tidak setuju adalah kalau tidak boleh ada perantara. Tidak boleh ada perantara. Kalau Allah kita sembah, ayo. Ya. Kami tidak bermasalah dengan dakwah kamu, wahai Nabi, mengajak menyembah Allah. Tidak masalah. Kami sudah menyembah Allah sebelum kamu lahir bahkan. Kami menyembah Allah. Ya kan? Begitu. Sebelum nabi-nabi ini diutus, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, kaum musyrikin Quraisy sudah menyembah Allah. Nggak ada masalah. Seandainya Nabi SAW dakwanya mengatakan, ayo sembah Allah, ayo. Nggak ada masalah. Mereka sudah lakukan. Tapi bukan itu. Karena seandainya dakwah Nabi Muhammad SAW sekedar mengajak mereka menyembah Allah, maka itu tahsilul hasil. Tidak ada gunanya. Apa gunanya diutus? Kalau tujuannya agar mereka menyembah Allah, sementara mereka sudah menyembah Allah dari dahulu. Ya kan? Nah, tapi yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keikhlasan, adalah tauhid. Tinggalkan semua yang disembah selain Allah, mereka tidak setuju. Maka kesyirikan mereka, yakni mereka menyembah selain Allah, di samping menyembah Allah, itu terdapat pengakuan bahwa mereka mengakui Allah. Terdapat penetapan bahwa mereka mengakui Allah. Itu mana? Fa nafsu syirkihim billahi ta'ala iqrarum bihi ta'ala. Kama qala ta'ala, aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun? Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an ya. Allah bertanya kepada orang-orang musyrikin pada hari kiamat di neraka tersebut. Aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun? Mana sekutu-sekutu saya yang kalian kira itu adalah sekutu saya? Yang kalian pikir itu adalah sekutu saya, yang kalian yakini itu sekutu saya. Mana? Lihat, kalimat sekutu saya berarti mereka juga menyembah Allah. Seandainya mereka tidak menyembah Allah, tidak mungkin Allah bilang mana sekutu saya. Pasti Allah bilang mana sembahan kalian selain saya. Ya kan? Tapi ketika Allah bilang mana sekutu saya, menunjukkan Allah itu mereka jadikan sebagai salah satu dari sembahan-sembahan yang ada. Mereka mengakui Allah. Mereka menyembah Allah. Tapi masalahnya tidak mau mengikhlaskan. Katakanlah wahai Muhammad, ud'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Ajaklah sekutu-sekutu kalian.
Ya, yang kalian sekutukan Allah dengannya, kemudian timpakan tipu daya makar kepadaku, jangan tunggu-tunggu. Ya, saya tantang kalian. Ya gitu ya. Nah, fanafsu ittikhadhi syuraka'i iqrarun billahi ta'ala. Maka sekedar mereka mengangkat tandingan-tandingan atau afwan, mengangkat sekutu-sekutu, itu jelas menunjukkan mereka mengakui Allah. Ini jelasnya ini penegasan dari ucapan beliau yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Walafdhu tasyrik apa? Walafdhu syarik yush'iru bil iqrari billahi ta'ala. Ini pemantapan dari kaidah dari ucapan beliau sebelumnya. Bahwa dari kalimat syarik saja sudah nampak bahwa mereka meyakini Allah Ta'ala karena menjadikan Allah sebagai salah satu sekutu. Fa nafsu ittikhadhi syuraka'i iqrarun billahi ta'ala. Walam ya'budul andada bil khudu'i lahum wattaqarrubi bin nuzuri wan nahri lahum illa li'tiqadihim annaha tuqarribuhum ila Allahi zulfa wa tashfa'u lahum ladaih. Dan tidaklah mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah dengan merendahkan diri kepada mereka, mendekatkan diri dengan cara bernazar dan menyembelih untuk mereka, kecuali karena mereka meyakini bahwa tandingan-tandingan ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ya, telah berlalu kita bahas masalah kurba dan syafaat ini. Ini tujuan mereka. Ya. Maka jelas bahwa mereka menjadikan sembahan selain Allah hanya sebagai perantara. Endingnya adalah Allah. Mereka tahu Allah ini sembahan utama dan terutama. Tapi mereka tidak mau yang lain. Ini sembahan-sembahan kecil. Mereka anggap sebagai sembahan-sembahan kecil. Sembahan utama adalah Allah Ta'ala. Ini kaum musyrikin. Kenapa sembahan utama Allah? Karena endingnya kembali kepada Allah. Mau dekat dengan Allah agar tidak masuk ke neraka. Ya. Dan mereka menganggap sembahan-sembahan mereka orang soleh dekat dengan Allah. Kalau mereka membuat sembahan itu senang, wali-wali orang soleh itu senang, nanti kalau pada hari kiamat mereka diangkat oleh Allah, kita juga akan ikut terangkat. Ya. Karena menyembah dia dulu ketika di dunia. Ini sangkaan mereka. Ini suudzon mereka kepada para aulia yang betul-betul wali. Betul-betul orang-orang soleh yang mereka sembah. Suudzon mereka kepada para wali dan as-solihin tersebut. Fa'arsalallahu rusula. Fa'arsalallahu rusula ta'muruhum bitarki ibadati kulli ma siwahu. Wa tubayyinu anna hadha al-i'tiqad alladhi ya'taqidunahum fil andadi batilun. Kata beliau, maka Allah Ta'ala mengutus semua rasul, menyuruh mereka, agar para rasul ini menyuruh umatnya, menyuruh setiap kaumnya untuk meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Jadi itu saja. Tidak perlu tugas Nabi alaihi wassalatu wassalam bukan untuk menyuruh mereka meyakini Allah adalah Tuhan. Itu sudah tahsilul hasil kalau seperti itu. Tugas Nabi juga bukan, ayo sembah Allah. Bukan. Mereka sudah sembah Allah. Tugas mereka cuma satu, tinggalkan yang lain. Itu saja. Artinya kamu sudah satu kaki masuk Islam karena kamu sudah menyembah Allah. Sudah satu kaki masuk Islam karena kamu sudah menyembah Allah. Tinggal satu lagi, tinggalkan yang lain. Itu saja. Nah, kata beliau, watubayinu. Dan juga tugas Rasul adalah menjelaskan kepada mereka bahwa keyakinan yang mereka yakini terkait dengan tandingan-tandingan sekutu bagi Allah adalah keyakinan yang batil. Wa anna taqarruba ilaihim batil. Dan bahwa mendekatkan diri kepada mereka adalah batil. Ya. Anggapan bahwa mendekatkan diri kepada mereka itu dengan ibadah akan membuat wali-wali itu senang kepada kita. Jadi pada hari kiamat nanti dia dalam sorga, mereka akan ingat siapa-siapa saja yang menyembahnya dulu di dunia. Wali-wali ini nanti ketika sudah dalam sorga, dia akan ingat siapa-siapa saja yang memakai namanya dalam bernazar. Siapa-siapa saja yang pernah menyembeli untuknya atas namanya. Mereka akan ingat katanya. Nah, maka nanti akan dipanggil semua masuk dalam sorga dekat dengan dia. Ini kedustaan, kebohongan, kelancangan, suudzon, ya, kepada apa? Kepada orang-orang soleh dan tentunya sebelumnya kepada Allah Ta'ala. Wa anna dzalika la yakunu illa lillahi wahdah. Dan menjelaskan bahwa ibadah serta bertakarrub, pendekatan diri, tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah semata. Wa hadza huwa tauhidul ibadah. Tsumma qala rahimahullah, wa qad kanu muqirrin kama arafta fil asli rabi' bi tauhidir rububiyah.
wa huwa anna Allah huwal khaliqu wahdahu war raziqu wahdahu. Dan mereka sebelum itu, yakni selain mereka beribadah, sebelum mereka beribadah kepada Allah, mereka sudah meyakini tauhid rububiyah. Sebagaimana telah sebagaimana yang kamu sudah ketahui dalam asal yang keempat, yaitu mereka meyakini bahwa Allah pencipta semata, pemberi rezeki semata. Wa min hadza ta'rifu anna at-tauhid alladhi da'athum ilaihi ar-rusulu min awwalihim wa huwa Nuhun alaihi salam ila akhirihim wa huwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam huwa tauhidul ibadah. Ya. Maka dari sini kamu pasti sudah yakin, kamu pasti akan tahu dengan sebenar-benarnya bahwa tauhid yang menjadi tujuan dakwah para rasul dari awal sampai akhir adalah tauhidul ibadah. Di mana rasul pertama adalah Nuh dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adapun rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam hadis dalam Syafaatul Uzma dalam hadis Ibnu Abbas itu. Ketika Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi, kata beliau apa? Datangilah walakin apa? Riwayatnya itu Nuhan ya. Awwala rasulin arsalahullah begitu ya. Kata Nabi Adam alaihissalam, datangilah Nabi, datangilah Nuh, Rasul pertama yang Allah utus. Ya, ketika manusia datang kepada Nabi Nuh, katanya anta awwalu rusul. Ya, kamu adalah Rasul pertama. Nah, adapun tentang Nabi Muhammad SAW Rasul yang terakhir jelas ya. Nah, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Taib. Walidza taqulu lahumur rusul alla ta'budu illallah wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya, inilah dakwah semua rasul dari awal sampai akhir tauhid ibadah. Karena itulah mereka semua berkata alla ta'budu illallah, yakni annya di sini tafsiriyah ya. Nah, la ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Lihat. Ini apa? An-nafyu wal isbat. U'budullah al-isbat. Ma lakum min ilahin ghairuh. An-nafyu. Nah, tidak ada sembahan sama sekali bagi kalian. Baik. Ini saya nggak tahu ya penulis wallahu alam ya, karena kalau kita sudah terbiasa membaca karya tulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ya, sudah terbiasa membaca karya tulis beliau yang to the point ya, to the point, hampir-hampir tidak ada pengulangan. Di kitab ini Tafsirul I'tiqad, saya nggak tahu kenapa penulis rahimahullah terlalu banyak ya mengulang-ulangi ya. Artinya ini bukan hal yang buruk tentu saja karena namanya pemantapan ya. Cuman ya tadi jadinya terjadi hal-hal yang sudah disebutkan lagi dibahas kembali. Ya, dan penyebutannya bukan karena ada faedah baru tapi murni sekedar pengulangan gitu. Pengulangannya bukan karena mendatangkan faedah yang baru tapi murni pengulangan dengan hal yang sama. Ya, la ba'sabi. Ya, kelihatannya di sini al-musannif rahimahullahu taala ya, ini betul-betul mungkin dengan kondisi lingkungan ketika itu, jadi betul-betul beliau ingin mendudukkan masalah ini sehingga sampai beliau ulangi berkali-kali masalah ini. Ya, beliau ulangi berkali-kali masalah ini. Wallahu alam bissawab. Tsumma qala rahimahullahu taala. Ini sekarang masuk masalah yang baru. Dan ini yang disinggung oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di kaidah kedua dari Qawaidul Arba. Ya, yang disinggung oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam Al-Qaidah Tsaniyah dari Qawaidul Arba, bahwa sembahan kaum musyrikin itu berbeda-beda. Beda-beda anwa'nya, tapi semua dihukumi jins yang sama, yaitu jinsus syirk. Ya. Nah, kata beliau rahimahullah, wa qad kana al-musyrikuna minhum man ya'budul malaika wa yunadihim 'inda asy-syada'id wa minhum man ya'budu ahjaran wa yahtifu biha 'inda asy-syada'id wa hiya fil asli suwaru rijalin salihin kanu yuhibbunahum wa ya'taqiduna fihim falamma halaku sawwaru suwarahum tasal nam tasalliyan la ibi nam apa ini sawwaru suwarahum tasliyan biha atau tasalliyan biha. Falamma qala alaihimul amadu abaduhum
Thumma zadal amadu tulan fa'abadul ahyar. Wa minhum man ya'budul masiha. Wa minhum man ya'budul kawakib. Wa yahtifu biha inda syada'id. Faba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah. Ya, ila akhir maqal rahimahullah. Baik. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan realita kaum musyrikin ketika itu. Jadi mereka semua sama. Mereka semua sama, mereka menyembah Allah. Mereka meyakini Allah adalah Rabb dan mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan. Tapi bukan satu-satunya. Nah, dan inilah inti dari kesyirikan. Inti kesyirikan adalah ketika kamu menyembah selain Allah atau ketika kamu menyembah Allah tapi menyembah juga selain Allah. Itulah inti kesyirikan. Inti kesyirikan adalah kamu menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun sembahan selain Allah itu tidak beda hukumnya, sama saja. Tidak peduli siapapun yang kamu sembah selain Allah, selama kamu sembah selain Allah itu musyrik, syirik. Jelas ya, itu kesyirikan. Tidak dibeda-bedakan. Enggak dikatakan yang menyembah malaikat aman, yang menyembah bulan bintang ini musyrik, yang menyembah nabi ini boleh saja, yang menyembah pohon dan batu ini musyrik. Enggak dibeda-bedakan. Karena al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani, la bil alfaz wal mabani. Yang menjadi patokan adalah apa? Hakikat dan makna sesuatu. Bukan yang menjadi patokan adalah perbedaan lafaz dan bangunan katanya. Walaupun katanya berbeda, lafaznya berbeda, tapi hakikat dan maknanya sama, maka dihukumi sama. Syirik adalah kamu menyembah selain Allah. Itu hakikatnya. Itu maknanya. Syirik adalah kamu menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Nah, selain Allah ini siapa? Terserah, walaupun beda-beda lafaznya. Malaikat kah, nabi, pohon, sama saja. Karena hukum tidak berbeda dengan berbedanya lafaz, tapi akan tetapi maknanya tetap sama, maka hukum tidak berubah. Nah, kata beliau rahimahullah, kaum musyrikin kata beliau, waqad kana al-musyrikun, kaum musyrikin itu di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah malaikat. Taib. Ini beliau rahimahullah tidak membawakan dalil-dalilnya di sini ya. Dalil-dalilnya ma'ruf dalam Qawaidul Arba. Iya. Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, apakah orang-orang inilah yang menyembah kepada kalian? Menyembah kalian dulu. Ya. Kata malaikat, subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Ya. Anta waliyuna min dunihim. Engkau adalah penolong kami, bukan mereka. Ya, bukan mereka wali kami. Engkau adalah wali kami. Bal kanu ya'budunal jin. Justru mereka menyembah jin. Maka di sini nampak jelas bahwa kalimat orang musyrikin menyembah malaikat, yakni fi za'mihim. Menurut sangkaan mereka itu malaikat. Wa illa malaikat tidak pernah ada di sana. Ya. Malaikat tidak pernah setuju disembah, tidak setuju diibadahi, dan malaikat tidak pernah ada di sana. Mereka kira dapat bisikan, dapat bantuan dari malaikat, itu bukan malaikat. Nah, jadi di antara mereka ada yang menyembah malaikat, yakni fi za'mihim. Menurut mereka, menurut keyakinan mereka ini malaikat ini. Tapi kata malaikat sendiri pada hari kiamat, balkanu ya'budunul jin. Enggak, bukan kami itu ya Allah. Yang datang kepada mereka memberitahukan ini dan itu dalam hati mereka, berbisik kepada mereka, bukan. Itu jin. Nah, maka di antara mereka ada yang menyembah malaikat wa yunadihim inda syada'id. Ya, di mana mereka ini yunadihim inda syada'id. Ya, memanggil, berdoa kepada malaikat dalam kondisi genting. Wa minhum may ya'budu ahjara. Di antara mereka ada yang menyembah batu-batu. Ya, pada firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manat as-salisatal ukhra. Di mana manat ini adalah nama batu.
Ya, manat ini nama batu. Ya, mereka menyembah batu-batu. Wa yahtifu biha inda syada'id. Mereka datang berbicara kepada patung batu-batu itu ketika tertimpa musibah berat. Ya. Wahia fil asal, di mana batu-batu ini dulu asalnya adalah patung suar, patung dari orang-orang soleh yang mereka cintai. Ini beliau kelihatannya ambil dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, Naam, yang ma'ruf ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan masalah ini dibawakan juga oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab Tauhid pada penjelasan terkait dengan syafaat, terkait dengan bukan, terkait dengan pada bab apa? Pada bab tentang eh, larangan gulu fi sholihin. Iya, larangan gulu pada bab gulu larangan gulu fi sholihin. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Nah, disebutkan kisahnya di situ bahwa asalnya patung-patung yang disembah ini adalah patung dari orang-orang soleh fi qaumi Nuh, di kaumnya Nabi Nuh. Kanu yuhibbunahum di sini disebutkan mereka sangat mencintai orang-orang soleh itu. Iya. Wa ya'taqiduna fihim. Mereka meyakini orang-orang soleh ini punya apa? Punya sifat-sifat ya rububiyah, ya, punya juga kemampuan ya bisa membantu dan menolong mereka. Mereka meyakini. Wa ya'taqiduna fihim. Falamma halaku tatkala orang-orang soleh ini meninggal, sawwaru suwarahum tasalliyam biha. Maka mereka pun membuat gambar patung-patung orang soleh itu untuk menghibur diri. Menghibur diri mereka karena mereka merasa kehilangan dengan orang soleh ini. Bagaimana caranya ini? Ya kami supaya kami tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang soleh ini meninggal, maka dibuatlah apa? Patung-patung mereka setelah mereka meninggal untuk menghibur diri mereka sendiri, mengingatkan mereka, ya. Falamma tala alaihimul amadu abaduhum. Ketika sudah berlalu waktu yang lama, para pembuat patung di awal sudah meninggal, lahir anaknya, lahir cucunya, sudah nggak tahu kenapa awalnya patung ini dibuat. Akhirnya setan masuk di tengah-tengah mereka dan mengatakan bahwa ayah kalian dulu menyembah patung ini, fa'abaduhum. Mereka pun mulai menyembahnya. Tsumma zadal amadu tula fa'abadul ahjar. Ya. Ini dulunya masih sebatas patung-patung, ya. Sebatas apa patung? Patung-patung. Kemudian bertambah zaman lagi sampai pada akhirnya bukan lagi patung yang disembah tapi batu. Sudah bukan lagi patung. Ya Pak, bukan sekedar patung lagi, tapi ditambah dengan batu sudah. Jadi walaupun tidak berbentuk. Jadi ini menunjukkan kepada kita bid'ah dalam agama itu, bid'ah itu tidak bertambah waktu kecuali semakin parah. Ya. Membuat patung dari awal itu mereka tidak meyakini apa-apa pada patung tersebut. Ini pelanggaran. Ya. Jelas sampai sini? Kemudian setelah meninggal pada akhirnya disembah. Kemudian semakin bertambah lagi, akhirnya tidak terbatas lagi pada patung. Tapi batu-batu yang tidak berbentuk juga disembah. Karena mereka meyakini adanya roh orang soleh di dalam patung tersebut, di dalam batu tersebut. Ada batu menangis, ada batu ini, ada batu itu. Ya betul kedengaran, betul ada keluar kedengaran. Tapi itu suara jin. Ya, itu suara jin, bukan roh orang soleh. Ya, karena rohnya orang soleh sudah beristirahat dalam kenikmatan, ya di alam kubur. Nah, tidak mungkin mereka betul-betul roh orang soleh datang gitu ya ke patung, ke batu dan seterusnya. Enggak. Apalagi kalau mereka tahu itu disembah selain Allah. Tidak mungkin. Mereka orang-orang soleh. Tidak mungkin apa menjadi kaki tangan iblis, setan untuk menyesatkan manusia. Tidak mungkin. Nah, maka fix apa yang mereka dengarkan itu bukan orang soleh, bukan wali tapi jin. Maka sekali lagi ketika dikatakan mereka menyembah orang soleh, yakni fi za'mihim, sekedar sangkaan mereka, dugaan mereka itu orang soleh. Jelas ya? Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik. Sudah ya? Wa minhum man ya'budul masih wa minhum man ya'budul kawakib. Di antara mereka ada yang menyembah al-masih. Bahkan bukan hanya al-masih, nabi-nabi yang lain juga. Allah telah berfirman, "Wala ya'murukum
an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan Muhammad ini tidak pernah menyuruh kalian untuk mengangkat malaikat dan nabi-nabi sebagai sembahan. Berarti mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi. Makanya Allah bilang Muhammad tidak pernah menyuruh kalian. Kenapa kalian menyembahnya? Ya, Muhammad SAW tidak pernah menyuruh kalian. Menunjukkan ada yang melakukannya. Wa minhum may ya'budul kawakib. Di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang seperti kaumnya Nabi Ibrahim. Kawakib maksudnya benda-benda langit. Matahari, bulan termasuk kaukab. Wa yahtifu biha inda syada'id. Mereka meminta kepada bintang-bintang itu ketika kondisi genting. Ya, sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan ya, bahwa aslu asyirk fil alamin itu berpulang kepada dua perkara. Asal kesyirikan di alam semesta berpulang pada dua perkara, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala. Ya. Yang pertama adalah asyirku ya bi arwahi solihin. Melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah dengan roh-roh orang soleh. Asyirku bi arwahi solihin. Dan yang kedua, asyirku bi arwahil kawakib. Menyekutukan Allah dengan roh benda-benda langit, matahari dan bulan. Jadi siapapun yang mereka sembah berupa patung-patung, pohon-pohon, benda-benda mati, itu tidak lepas dari dua ini. Imma mereka meyakini roh orang soleh di dalam, roh orang soleh di sini mencakup malaikat, mencakup nabi, menurut keyakinan mereka. Ya, imma pada apa di dalam pohon dan batu itu yang mereka sembah, mereka yakini di dalamnya ada roh orang soleh, atau mereka meyakini di dalamnya ada roh bulan, roh matahari, dan seterusnya. Karena matahari dan bulan adalah hamba Allah yang saleh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan kemaksiatan kepadanya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini cukup sampai sini insyaallah taala. Nanti dijelaskan bagaimana apa syariat tidak membeda-bedakan antara semua kesyirikan ini sama saja, ya, diperlakukan sama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.